Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Niken Kiranti dengan NPM 241010427 selaku moderator dan pemateri pertama. Yang kedua yaitu Muhammad Rizky Dwi Saputra dengan NPM 241010420 selaku pemateri kedua, dan Robi Rachman dengan NPM 241010437 selaku pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem simbol pandangan hidup worldview. Saya sendiri akan membawakan materi pertama, yaitu tentang pengertian agama dan kebudayaan. Pengertian agama dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata ad-din, yaitu dari bahasa Arab, dan kata religi dari bahasa Eropa. Agama berasal dari kata Sanskrit. Satu pendapat mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dua kata, a yang berarti tidak dan gama yang berarti pergi. Maka kata agama dapat diartikan tidak pergi, tidak di tempat, dan diwarisi turun-menurun. Oleh karena itu, agama adalah suatu ketetapan yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa secara mutlak atau tanpa adanya campur tangan siapa saja. Namun, agama juga bisa diartikan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib. Khususnya Tuhannya mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur manusia dengan lingkungannya. Agama dilihat dari sistem keyakinan yang melahirkan berbagai perilaku keagamaan. Sistem keyakinan tersebut memiliki daya kekuatan yang luar biasa untuk memerintah dan melarang pemeluknya untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Pada intinya, agama harus memiliki 3 sistem berikut agar bisa dikatakan sebagai suatu agama. Yang pertama, credo atau keimanan akidah. Yang kedua, kritus, yang mana di dalamnya terdapat unsur peribadatan syariat. Yang ketiga, sistem norma atau akhlak. Baik, saya akan menunjukkan materi yang kedua tentang agama dan kebudayaan sebagai sistem simbol, pandangan hidup, dan etos. Sebagai sistem simbol, sebelum memaknai lebih dalam sebagai sistem simbol, terlebih dahulu kita mengetahui apa makna dari simbol. Simbol adalah tanda sakral dalam kehidupan keagamaan. Simbol terdiri dari berbagai sistem, model, dan bentuk yang berhubungan dengan manusia sesuai dengan kebutuhannya. Simbol adalah ciri khas agama karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan. Dari berbagai ritual dan etika agama, simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dilakukan dalam berbagai bentuknya, sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama. Kultur ini kemudian melahirkan sebuah sistem dan struktur simbol yang dapat membentuk manusia menjadi homo symbolisus dalam tipe atau pola religiusnya. Simbol juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Simbol memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan dunia material dan sosial dengan membolehkan mereka memberi nama, membuat kategori, dan mengingat objek-objek yang mereka temukan di mana saja. Dalam hal ini, bahasa mempunyai peran yang sangat penting. 2. Simbol menyempurnakan manusia untuk memahami lingkungan. 3. Simbol menyempurnakan kemampuan manusia untuk berpikir. Dalam arti ini, berpikir dapat dianggap sebagai interaksi simbolik dengan diri sendiri. 4. Simbol mengingkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan persoalan manusia. Sedangkan, manusia bisa berpikir dengan menggunakan simbol-simbol sebelum melakukan pilihan-pilihan dalam melakukan sesuatu. 5. Penggunaan simbol-simbol memungkinkan manusia bertransendensi dari segi waktu, tempat, dan bahkan diri mereka sendiri. Dengan menggunakan simbol-simbol, manusia bisa membayangkan bagaimana hidup di masa lampau atau akan datang. Mereka juga bisa membayangkan tentang diri mereka sendiri berdasarkan pandangan orang lain. 6. Simbol-simbol memungkinkan manusia bisa membayangkan kenyataan-kenyataan metafisis seperti surga dan neraka. 7. Simbol-simbol memungkinkan manusia agar tidak diperbudak oleh lingkungannya. Mereka bisa lebih aktif ketimbang pasif dalam mengalahkan dirinya kepada sesuatu yang mereka perbuat. Oke, lanjut materi
pemateri 3. Bye-bye. Saya pemateri 3 akan menjelaskan tentang elemen-elemen worldview. Sebagai sebuah sistem yang telah mempunyai definisi yang jelas, worldview atau pandangan hidup memiliki karakteristik tersendiri yang ditentukan oleh beberapa elemen yang menjadi asas atau tiang penyangganya. Pemahaman individu terhadap 6 bidang pembahasan, yaitu Tuhan, ilmu, realitas diri, etika, dan masyarakat. Elemen tersebut bersifat integral dan berkaitan satu sama lain. Menurut Profesor Atas, elemen asas bagi worldview Islam sangat banyak dan ia merupakan jalinan konsep-konsep yang tak terpisahkan. Beliau menjelaskan tentang karakteristik pandangan hidup Islam sebagai berikut. 1. Dalam pandangan hidup Islam, realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan kepada kajian metafisika terhadap dunia yang nampak dan yang tidak nampak. Yang kedua, pandangan hidup Islam bercirikan pada metode berpikir yang tauhid. Artinya dalam memahami realitas dan kebebasan, pandangan hidup Islam menggunakan metode yang tidak dikotomis. Yang ketiga, pandangan hidup Islam bersumberkan kepada wahyu yang diperkuat oleh agama dan didukung oleh prinsip akal dan nutrisi. Yang keempat, elemen-elemen pandangan hidup Islam menentukan bentuk perubahan, perkembangan, dan kemajuan dalam Islam. Elemen-elemen dasar ini berperan sebagai tiang pemersatu yang meletakkan sistem makna, standar tata kehidupan, dan nilai dalam suatu kesatuan sistem yang koheren dalam bentuk worldview. Yang kelima, pandangan hidup Islam memiliki elemen utama yang paling mendasar, yaitu konsep tentang Tuhan yang membedakannya dari agama lain. Sebagai etos berarti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang memberikan arti watak, karakter, kepribadian, dan keyakinan, serta sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Etos kebudayaan mengandung makna watak khas suatu kebudayaan yang dapat diamati dari bentuk perilaku warga masyarakatnya. Etos sering tampak pada gaya perilaku, kegemaran-kegemaran, dan berbagai budaya hasil karya masyarakatnya. Sekian penjelasan dari materi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.